Halo teman-teman semua, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu dilancarkan usahanya, selalu dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, balik lagi nih dengan aktivitas aku lanjutan dari makeover kontrakan kemarin ya. Jadi ini aku mau unboxing dulu beberapa stiker dan wall foam gitu ya. Nah, yang pertama ini aku buka ini wall foam. Motifnya itu bata putih gitu ya. Terus ini tuh ketebalannya 2 sampai 3 mm ya. Jadi ini tuh aku beli yang paling murah. Harganya itu 6.600 kalau nggak salah per lembarnya. Jadi ukuran per lembarnya itu 70 kali 77 cm gitu. Nah, ini tuh aku beli di Shopee dan nama tokonya itu di Shopee itu Coco88 Shop atau Koko gitu ya, CHO gitu ya. Nah, nanti aku simpen di pojok kanan atas gitu ya nama tokonya apa. Terus di sini juga aku beli wallpaper stiker gini ya, yang motif kayu muda gitu. Terus yang satunya lagi itu motif marmer gitu ya. Nah, oke teman-teman, kita buka dulu satu persatu. Nah, biar kelihatan gitu ya, motifnya itu seperti apa. Nah, yang pertama aku buka ini wall sticker yang motifnya itu marmer. Nah, ini tuh ukurannya 60 cm dan panjangnya itu 500 cm atau 5 meter gitu ya teman-teman. Jadi ini dia motifnya. Nah, sebetulnya aku tuh ingin yang kayak kemarin, yang sebelumnya aku makeover dapur itu motifnya itu agak keiteman gitu. Kalau ini tuh lebih ke coklat gitu ya coraknya, tapi nggak apa-apa sih, ini juga udah lumayan bagus. Cuman bedanya itu ini lebih tipis ya. Nah, ini untuk bagian belakang udah ada garis-garisnya dan udah ada nomornya gitu ya. Itu tuh udah ada ukurannya sendiri, jadi kalian nggak perlu pakai penggaris atau pakai meteran gitu untuk mengukur si wall sticker ini. Jadi memudahkan kita untuk pemotongan gitu ya. Nah, untuk motif yang kedua ini aku beli yang motif serat kayu muda gitu. Nah, untuk ukurannya sendiri ini lebih pendek ya daripada yang motif marmer tadi. Nah, untuk yang serat kayu ini ukuran lebarnya itu 45 cm, untuk yang marmer tadi 60 cm ya. Nah, untuk panjangnya sendiri ini tuh 10 meteran gitu, lebih panjang ya daripada yang motif marmer. Nah, oke, di sini aku mau beresin dulu wall stikernya itu, terus mau aku langsung pasangin ke meja dapur di kontrakan aku. Nah, di sini aku ukur, terus setelah itu aku gunting-gunting, dan ini tuh memudahkan banget ya garis-garis yang di belakang wall stikernya itu. Jadi nggak perlu pakai penggaris lagi, kita tinggal gunting mengikuti ukuran yang ada di belakangnya gitu, garis yang ada di belakangnya gitu. Nah, setelah aku ukur, aku lap dulu nih bagian mejanya dan bagian dinding meja kompor ini gitu. Nah, di sini aku pakai 2 lap. Yang satu itu lap basah dan yang satunya lagi itu lap kering. Jadi harus bener-bener bersih ya temboknya dan mejanya ini, biar pas perekatan si stikernya itu merekat dengan sempurna gitu ya. Nah, terus waktu pemasangan ini kalian bisa pakai cairan sabun gitu, disemprot-semprotin ke mejanya atau ke dindingnya gitu sebelum pemasangan, biar pas ke pemasangannya itu kalau salah itu gampang dicopotinnya lagi terus dipasang ulang, itu lebih gampang ya kalau pakai cairan sabun. Tapi di sini aku nggak pakai karena males ribet gitu ya nyiapin cairan sabunnya. Jadi aku langsung pasang di meja yang kering kayak gini. Dan alhasil ya memang gitu, jadi susah digeser-geser lagi ya. Ini tuh langsung nempel kuat gitu ya di keramiknya gitu, jadi agak susah untuk ngegeser-geser lagi. Tapi alhamdulillah di sini aku nempelnya udah lurus ya, jadi nggak terlalu bengkok gitu. Cuman bagian atasnya itu agak ngegelembung gitu ya, banyak gelembung-gelembung kecil waktu pemasangannya, karena mungkin
aku masangnya kurang rata gitu. Terus di sini juga aku pakai bantuan kartu ATM bekas. Ini tuh udah lama nggak dipakai ya, makanya aku pakai kartu ATM untuk ngeratain si stikernya ini. Nah, buat kalian yang misalnya pakai kartu itu lebih baik yang udah nggak kepake ya. Takutnya kalau yang masih aktif, masih kepake itu chipnya itu rusak gitu ya. Nah, untuk proses selanjutnya di sini tuh aku eh ngelipat bagian pinggirannya itu sesuai sama keramiknya, terus bagian bawahnya juga aku tempelin ke bagian bawah keramik gitu. Nah, untuk keramik meja kompor ini tuh agak dilebihin sedikit ya daripada meja kompornya, jadi agak nonjol keramiknya karena ukurannya itu lebih kecil mejanya daripada ukuran kompornya, makanya keramik bagian atasnya itu dilebihin kayak gini. Nah, untuk bagian wall sticker yang menggelembung ini aku pakai jarum untuk nusuknya, terus diratain lagi pakai kartu ATM ini biar gelembung-gelembungnya itu hilang gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita pasang yang meja kompor sebelah kanan. Nah, meja kompor yang sebelah kanan ini itu kan keramiknya itu warna-warni kayak gitu. Nah, terus si stiker motif marmernya itu tipis banget kan ya. Jadi alhasil masih kelihatan jelas gitu ya motif dari keramik sebelumnya gitu yang di bawahnya itu. Nah, di sini aku ratain juga pakai ATM gitu, tapi karena itu keramiknya itu keramik kamar mandi ya kalau yang ini. Jadi lebih mudah pemasangan yang ini daripada pakai keramik yang tadi. Yang tadi itu agak ribet, agak susah untuk ngeratainnya. Tapi kalau yang ini cepet banget bisa langsung rata gitu ya. Nah, untuk bagian pinggirnya ini karena temboknya itu emang nggak rata, bagian semennya itu agak apa ya, agak timbul-timbul gitu bagian semennya. Jadi pas pemasangan stikernya juga nggak rata gitu ya, masih ada lipetan-lipetan kayak gini karena mengikuti semen yang ada di bawahnya gitu. Karena semennya nggak rata ya, jadi hasilnya juga kayak gini. Nah, untuk ngeratainnya juga aku pakai cara yang sama ya. Aku tusuk-tusuk jarum terus aku ratain gitu. Jadi biar nggak terlalu bergelembung gitu ya. Jadi angin yang ada di dalam si stikernya ini yang tadi apa namanya keluar gitu ya. Terus bisa diratain deh si stikernya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu gelembung-gelembung gitu. Nah, oke teman-teman, untuk bagian sebelah kiri tadi dindingnya udah aku pasang pakai wall sticker yang motif marmer. Tapi untuk yang sebelah sini karena stikernya udah habis, jadi aku mau pasang wall foam aja nanti. Tapi untuk sekarang pertama itu aku dindingnya dulu, baru nanti terakhir keramiknya gitu ya. Oh ya teman-teman, maaf ya dari tadi suara aku tuh kayak grebek-grebek gitu karena ini tuh aku udah apa namanya? Udah dubbing berkali-kali terus aku hapus, tetep kayak gitu suaranya. Mungkin ini masalah di HP aku ya, jadi speaker di HP aku tuh kayaknya lagi bermasalah, makanya suaranya jadi kayak gitu. Jadi ada yang lancar tapi ada yang grebek-grebek gitu. Harap dimaklum ya teman-teman, tapi kalau aku nggak isi suara aku tuh kayak susah menyampaikan apa yang sedang aku lakukan gitu kalau nggak pakai suara. Jadi aku tuh bukan tipe yang kayak orang lain gitu bisa menyampaikan informasi lewat ditulis gitu ya. Tapi aku mending kayak gini, langsung ngomong langsung kayak gini tuh lebih enak menurut aku gitu ya. Oke deh, lanjut lagi aja ya ke proses pemasangan wall foam ini. Nah, untuk pemasangan wall foam ini aku mau coba potong dulu bagian yang apa bata yang pendek-pendeknya ini. Jadi motif bata putih kan ini, terus ada yang bagian pendek-pendeknya gitu yang keputus. Ini mau aku potong, jadi nanti pas bagian tengah juga aku potong lagi biar si motif bata putihnya ini tuh nggak keputus gitu ya, biar lebih bagus tampilannya. Nah, di sini aku mau mulai menempelkan ke dinding. Nah, untuk informasi aja ya, dinding aku itu bener-bener lembab, terus dia tuh si catnya juga kan emang merudul gitu ya. Jadi untuk penempelan si wall foam ini tuh kurang nempel ya. Jadi aku pakai bantuan tambahan ini ya, pakai lem putih kayak gitu untuk nempel di temboknya. Nah, buat kalian yang mau masang sendiri juga wall foam ini harus hati-hati banget ya. Karena lem bagian belakangnya si wall foam ini tuh
kuat banget, nempel banget di tangan. Jadi tangan aku tuh penuh sama lem yang dari wall foam ini loh. Kuat banget nempelnya. Jadi tangan aku tuh kayak agak susah dicopotin gitu dari wall foamnya ini gitu ya. Nggak tahu kenapa. Kalau di tangan aku tuh kayak nempel kuat, tapi kalau di dinding ini tuh kayak kurang kurang nempel gitu ya. Mungkin karena tingkat kelembabannya itu udah parah banget ya di dinding ini, makanya susah banget nempelnya. Nah kalau kalian tim mana nih? Tim tempel sendiri apa minta tolong Pak suami? Kalau aku kan eh agak males nunggu pas suami pulang kerja gitu ya, atau nunggu dia libur itu kelamaan, makanya aku pasang sendiri aja, hitung-hitung sambil belajar gitu ya. Dan ternyata proses yang kayak gini tuh ribet banget ya. Lebih baik langsung ditempel aja daripada dipotong-potong bagian pinggirnya, karena nyambunginnya itu agak ribet menurut aku. Jadi aku tuh kayak kapok apa namanya bikin wall foam yang dipotong-potong dulu bagian pinggirnya kayak gini, karena nyambunginnya itu agak susah menurut aku ya. Apalagi kalau potongannya itu nggak sesuai sama yang disambunginnya. Nah kalian bisa lihat ya, ini aku pakai lem putih aja tapi nggak rata gitu ya, ngasal aja, yang penting nempel gitu ya si wall foamnya ini, karena pas ditarik itu emang agak copot-copot lagi gitu ya, makanya pakai lem lagi. Nih bagian yang bekas potongannya ini juga pakai lem lagi gitu ya, jadi agak double kerjaan gitu ya. Nambah-nambah kerjaan, pakai lem terus tempelin lagi, pakai lem terus tempelin lagi gitu ya. Apalagi nyopotin si kertas bagian belakangnya juga lumayan susah ya, ini tuh kuat banget lemnya, jadi belum nempel-nempel ke tangan, belum lagi nariknya agak susah. Ini tuh agak ribet menurut aku ya pasang ini. Nah, sekarang aku udah lanjut mau pasang yang bagian tengahnya. Nah, untuk bagian tengah wall foamnya ini aku potong kedua sisinya. Kalau tadi kan cuman sisi sebelah kanan aja yang aku potongin. Nah, kalau ini kanan kirinya aku potong-potong jadi biar nyambung gitu ya. Si motif bataknya ini biar nyambung ke yang sebelahnya. Dan maaf ya, ini anak aku ikut nimbrung gitu ya, ikut apa namanya? Ikut ngerjain kerjaan emaknya gitu, nemenin. Bukan ikut ngerjain tapi ikut nemenin. Jadi gitu ya, kalau ada anak selalu kepo dengan kerjaan orang tuanya gitu, jadi pengen eh, ikut-ikutan. Tapi di sini nggak apa-apa sih, daripada anak aku nangis ya, ya udah nggak apa-apa sih kalau aku mah dibiarin aja gitu. Tapi kadang-kadang kalau kerjaannya yang ribet banget gitu, aku pasti ngelarang sih. Walaupun anak aku nangis ya pasti aku ngelarang, karena ya udah kerjaannya ribet terus anak aku ganggu, kayaknya takutnya nanti kelepasan gitu ya, bentak-bentak atau kayak gimana. Jadi mendingan aku larang aja. Tapi kalau untuk kayak kali ini sih nggak apa-apa ikut nimbrung. Lanjut lagi ya, ini ke pemasangan wall foam yang ketiga. Pemasangan wall foam yang ketiga ini juga sama, yang aku potong hanya sebelah aja, karena ini udah nyampe di ujung ya, karena yang ujungnya itu diratain kayak gitu aja, nggak apa-apa. Terus di bagian yang sambungannya ini juga aku sambung-sambungin dulu, dan ini tuh emang nyambunginnya agak susah ya, agak ada yang numpuk-numpuk, terus ada yang apa namanya, sambungannya nggak nyampe gitu ya. Harap dimaklum ya teman-teman, namanya juga baru pertama kali pasang wall foam kayak gini. Tapi menurut aku segini aja udah lumayan kok, udah lumayan bagus, udah lumayan rapi. Jadi si motifnya itu nggak keputus-putus gitu. Alhamdulillah ya segini juga. Kerjaan cewek mah emang kayak gini ya. Apa yang penting cepet, yang penting selesai aja gitu ya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, bagian dinding sebelah sini udah selesai, jadi tinggal aku pasang bagian keramiknya ini. Nah, untuk bagian keramiknya ini aku pakai setengah wall foam gitu kalau nggak salah. Nah, baru nanti disambung-sambungin ke apa, tiang tiang apa ya namanya ya, tiang tiang dinding ini. Jadi aku sambungin ke situ juga biar tiangnya ini kan agak kusam gitu ya warnanya, jadi aku sambungin ke situ deh, pasang wall foamnya biar kelihatan lebih cerah gitu ya.
Nah ini dia hasilnya teman-teman. Jadi ini tuh udah malam, makanya cahayanya juga udah agak redup kayak gini. Nah ini hasil pemasangan aku seharian gitu ya. Jadi untuk bagian tembok yang sebelah sini itu karena memang semennya nggak rata ya. Jadi harap dimaklum. Terus untuk bagian yang lainnya alhamdulillah sudah terpasang semua, dan dinding yang sebelah sana juga udah selesai. Sisa keramik putih itu emang sengaja nggak aku kasih stiker karena rencananya nanti kalau ada dananya gitu ya, pengennya dipasangin apa namanya wastafel gitu untuk cuci piring, tapi ini baru rencana aja ya, itu juga kalau ada dananya. Tapi nggak apa-apa sih, kalau untuk sekarang kayak gini aja udah alhamdulillah banget ya. Nah oke, karena sekarang ini udah malam jadi aku lanjut besok untuk finishingnya ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru dari video-video aku selanjutnya ya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.